Baik, Ananda sekalian, selamat bertemu kembali di ruang belajar ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Sebelumnya kita belajar tentang medan magnet. Perubahan medan magnet yang menembus suatu bidang akan dapat menghasilkan arus listrik. Itulah nanti yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Gegel yang ditimbul itu adalah GGL induksi, dan arus yang ditimbulkan adalah arus induksi yang merupakan arus bolak-balik. Kita di sini ada punya kumparan. Ini ada 600 lilitan, satu lagi ada yang 50 lilitan. Kemudian kita punya galvanometer. Ini galvanometer ya, kita rangkai dengan kumparan sederhana aja, dan kita punya magnet ya. Ada magnet batang dan ada magnet U di sini. Kemudian kita buat rangkaian seperti ini. Kita hubungkan kumparan dengan galvanometer. Kemudian magnet ini kita dorong memasuki kumparan dan kita tarik berulang-ulang. Ternyata jarum galvanometernya bergerak. Kalau kita ubah ya, tadi kutub selatan, sekarang kutub utara memasuki, maka arah jarum galvanometernya juga ya, arah pertamanya akan berlawanan dari yang semula. Kemudian kalau kekuatan magnetnya kita tambah, kita perhatikan, maka jarum galvanometernya menyimpang lebih jauh. Artinya GGL yang ditimbulkan lebih besar dari yang pertama tadi. Nah, sekarang kalau kita ganti kumparannya dengan yang 50, kita ulangi dengan cara yang sama. Kita dorong dan tarik magnet ini. Ternyata dia tetap menyimpang, cuma sangat kecil. Kita coba juga dengan magnet yang lebih kuat. Ya, juga dia bergerak, tetapi tetap lebih kecil dari yang awal tadi. Nah, ketika magnet didorong memasuki kumparan tadi, maka timbul gegel induksi pada ujung-ujung kumparan. Itu cara pertama. Cara kedua, bahwa kumparan ini yang digerakkan pun memasuki ya, akan menimbulkan gegel induksi. Ya, artinya perubahan fluks magnet itu ya bisa dilakukan dengan cara menggerakkan magnet dan menggerakkan kumparan. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Sebuah kumparan 600 lilitan dilalui oleh fluks magnet 2 kali 10 pangkat min 3 Weber menjadi 8 kali 10 pangkat min 3 Weber selama 0,3 sekon. Jika R atau hambatan kumparan 5 ohm, tentukan A gegel induksi, B kuat arus. Jadi ya, magnetnya didorong tadi memasuki bidang kumparan terhubung dengan galvanometer ya. Jadi galvanometer ini nanti jarumnya akan bergerak ke kanan dan ke kiri ketika magnetnya didorong atau ditarik ya, menjauhi kumparan. Nah, ditanya GGL, E sama dengan min N delta flux per delta T, sesuai dengan rumusan hukum Faraday bahwa GGL sebanding dengan jumlah lilitan dan sebanding dengan laju perubahan flux. Maka E sama dengan min 600 kali delta fluxnya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 3 dikurang 2 kali 10 pangkat min 3 per 0,3. Kita tulis dalam bentuk eksponen untuk memudahkan. 6 kali 10 pangkat 2 dikali 8 kurang 2 itu 6 kali 10 pangkat min 3 per 3 kali 10 pangkat min 1.
Maka E-nya sama dengan, ini kita coret, kita bagi 6 dengan 3 jadi 2. Maka min 6 dikali 2 dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 itu adalah 1 hasilnya. Maka E sama dengan min 12 volt. Tanda min di sini menunjukkan bahwa polaritasnya selalu berlawanan dengan penggeraknya, ya. Nanti itu ada hubungannya dengan hukum Lenz. Maka kita baca bahwa E-nya sama dengan 12 volt. Kemudian yang B, kuat arus. I sama dengan, sesuai dengan hukum Ohm, V per N. Maka kita tulis pengganti V itu adalah E per N. Maka I sama dengan 12 dibagi R-nya 5 sama dengan 2,4 ampere. Maka kuat arus yang mengalir pada kumparan itu adalah 2,4 ampere. Sekarang soal berikutnya, bahwa medan magnetnya itu diam, sedangkan ya kita menggerakkan batang penghantar, ya. Jadi tadi waktu pas percobaan itu kumparannya digerakkan mendekati magnet, juga bisa timbul GGL atau timbul arus induksi. Nah, sekarang batang penghantar ini digerakkan ke arah kanan, ya, ke arah kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dalam medan magnet pada loop penghantar 0,1 Tesla. Ya, batang peginya 50 cm dan hambatan loopnya 5 ohm. Ditanya berapa GGL-nya, B besar dan arah arus induksi. Maka kita tetapkan dulu arah arus induksi pada gambar ini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, bahwa arah ibu jari menunjukkan arah kecepatan, arah P. Keempat jari yang diluruskan menunjukkan arah medan magnet. Maka arah telapak tangan pada medan magnet itu arah gaya Lorentz, sekarang menjadi arah arus induksi. Maka pada gambar ini letaknya seperti ini. Ibu jari saya ke arah kanan, sedangkan keempat jari yang diluruskan itu adalah memasuki bidang gambar atau ke arah depan papan tulis. Nah, maka I-nya ke atas. Maka kita gambarkan arah I-nya seperti ini. Maka ini menjadi positif. Arah I-nya di sini ke kiri. Kemudian pada R dia arah ke bawah. Ya, kalau kita buat di sini titik A, kemudian di sini titik B, maka dari A ke B, kemudian ini ke kanan. Maka yang A, E sama dengan B kali L kali P. Dalam rumusan sebenarnya min B kali L kali V kali sin theta. Ya, karena arah kecepatan dengan medan magnetnya adalah tegak lurus, maka sin tetanya sama dengan 1 atau tetanya 90 derajat. Sedangkan arah minnya boleh kita tidak tulis, karena itu menunjukkan arah polaritasnya selalu berlawanan dengan yang ditimbulkan. E sama dengan B-nya 0,1, kita masukkan 0,1, L-nya 50 cm 0,5, sedangkan P-nya 20. Sama seperti tadi, kita tulis dalam bentuk eksponen 10 pangkat min 1 kali 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 kali 10 pangkat 1. Maka E sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 5 kali 2 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 1. Maka hasil E-nya sama dengan 1 volt. 1 volt. Kemudian yang B, untuk menghitung kuat arus, I sama dengan E per R. Ya. Seperti soal yang pertama tadi, E kita adalah 1 volt per R-nya 5.
sama dengan 0,2 ampere. Kemana arahnya? Yaitu arahnya dari PET atau dari AKB melalui R. Inilah besar dan arah arus yang dihasilkan pada loop penghantar, di mana batang penghantar PIKI kita gerakkan ke kanan. Demikian, terima kasih.